Selamat siang. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari ringkasan kami mengenai artikel yang berjudul Kebijakan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Marcelino Desa Saya Nikodemus Talis. dan saya Pak Mustio. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Artikel ini ditulis oleh Yusrianto Kadir yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2018. Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi merupakan langkah yang diambil untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi di lingkungan akademik. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang bersih, terapan, dan berintegritas. Kebijakan ini biasanya mencakup berbagai aspek, seperti pencegahan korupsi, pelaporan pelanggaran, sanksi bagi pelaku korupsi, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas dan etika dalam dunia pendidikan. Contoh kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi di Indonesia adalah program Kampus Bersih Korupsi yang diterapkan oleh Universitas Indonesia. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari korupsi dan mendorong partisipasi aktif seluruh mahasiswa dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik. Universitas Indonesia juga memiliki unit integritas dan anti korupsi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan anti korupsi di lingkungan kampus. Mereka melakukan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi tentang etika dan anti korupsi, pelaksanaan bagi staf dan mahasiswa, serta mentoring terhadap pelaksanaan kebijakan anti korupsi. Dengan adanya kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, diharapkan dapat membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran akan pentingnya integritas, etika, dan anti korupsi dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, pendahuluan. Pada artikel ini, pendahuluan membahas evolusi hukum dalam era modern dan peran penting yang dimainkannya dalam mewujudkan keadilan dan keberlanjutan. Ditekankan bahwa semakin hukum meronjak ke dalam era modern, semakin ia mengukuhkan dirinya sebagai teknologi yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini mengarah kepada perilaku hukum sebagai sarana yang sah dan diandalkan untuk menjalankan kekuasaan, menggantikan kekuasaan otoriter yang bersifat unforced. Selain itu, pendahuluan juga menyoroti perubahan peraturan root dari peraturan moral menjadi instrumen dan teknologi untuk mewujudkan kepentingan secara sah. Dengan demikian, pendahuluan artikel ini memberikan gambaran tentang pentingnya hukum dalam konteks modern dan bagaimana peran serta fungsi hukum telah berubah seiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Juga di sini akan masuk di tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengkaji peran pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dan upaya mencegah korupsi dan membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk memberi pemahaman yang cukup tentang korupsi, nilai-nilai anti korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi kepada mahasiswa. Nah, di sini ada juga tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efektivitas pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sebagai langkah preventif dan
memerangi korupsi dan menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tujuan utama dari pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, di sini ada tujuan. Di sini ada tujuan utama. Nah, tujuan utamanya adalah tujuan peneliti adalah untuk mengkaji peran pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dalam upaya mencegah korupsi dan membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa. Nah, di sini ada juga tujuan khusus. Para peneliti ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada mahasiswa, yaitu mengenai yang pertama itu ada korupsi, nilai-nilai anti korupsi, dan yang ketiga itu upaya pemberantasan korupsi. Nah, di sini ada juga tujuan jangka panjangnya. Dalam tujuan jangka panjang, penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, di sini ada juga tujuan keseluruhan. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efektivitas pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sebagai langkah preventif dalam memerangi korupsi dan menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi. Nah, baiklah, di sini akan masuk di metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan itu metode pendekatan normatif. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih itu metode pendekatan normatif. Pendekatan ini mengkaji hal-hal yang menggunakan konsep logis positifis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai metode penelitian yang menggunakan pendekatan normatif ini tersebut. Nah, di sini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini yaitu metode penelitian yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengkaji aspek hukum menggunakan konsep logis dan positifis. Logis positifis menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Nah, pendekatan ini juga bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum berdasarkan teks-teks hukum yang resmi dan diakui secara sah. Nah, dengan demikian, menggunakan pendekatan normatif, peneliti ini berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan tertulis yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang kerangka hukum yang berlaku. Nah, demikian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hasil pembahasan yang pertama adalah kebijakan pendidikan anti korupsi. Berbagai kebijakan yang telah diterapkan seperti mata kuliah anti korupsi, pelatihan, dan kampanye. Yang kedua adalah efektivitas kebijakan. Analisis terhadap dampak kebijakan dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa. Yang ketiga adalah rekomendasi pengembangan, memperkuat kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Dan yang berikutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan yang bersifat insidentil dan destruktif dalam menegakkan hukum akan efektif dalam menciptakan kesadaran hukum yang berkelanjutan. Nilai-nilai kebudayaan dan kesadaran hukum dapat ditanamkan melalui pendidikan intensif dan kontinu. Pendidikan anti korupsi juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi dengan melibatkan peran perguruan tinggi sebagai salah satu elemen dan implementasinya. Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan dari nilai-nilai ada dalam masyarakat dan upaya peningkatan kesadaran hukum memerlukan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai sarana yang paling efektif dalam pembangunan kesadaran hukum yang berkelanjutan.